Ya, tidak hanya untuk pribadinya saja, aliran dana korupsi SYL diduga turut mengalir deras ke keluarganya. Istri, anak, hingga cucu SYL disebut-sebut ikut menikmati uang haram tersebut untuk foya-foya. Lantas, mungkinkah keluarga SYL juga akan ikut terjerat pidana? Untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Selamat malam, Mas Boyamin. Malam Cakra dan seluruh pemirsa MNC. Ya, baik. Mas Boyamin, tadi kita saksikan ya, meskipun persidangan belum selesai, pemeriksaan terhadap istri, anak, dan juga cucu. Ada yang dibenarkan namun juga ada yang dibantah. Tanggapan Anda seperti apa melihat jawaban-jawaban dari pemeriksaan keluarga dari SYL? Ya, ada beberapa itu kan versi. Jadi kan saya lebih mempercayai dari saksi-saksi yang tidak pada posisi punya konflik kepentingan kan itu kan. Dan saksi-saksi menerangkan misalnya memang membiayai untuk ini itu, untuk beli durian. Durian sampai berapa juta itu kan, berapa puluh juta atau berapa sampai ratus skincare juta itu kan. Ya skincare pasti lah udah lama. Tapi termasuk mikrofon yang harganya 25 juta. Sampai saya tuh penasaran, mikrofon yang 25 juta kayak apa sih? Apakah membuat suara kita dari jelek jadi bagus gitu kan. Nah itu kan sesuatu yang menurut saya berlebihan. Dan lain-lain lah yang seperti sunatan macam ya. Ya pada posisi itu, tapi misalnya dibantah memang mobil misalnya. Itu mobil pinjaman, mobil dinas yang dipinjamkan untuk istri misalnya. Ya itu kan pada posisi memang menurut saya itu aji mumpung gitu. Jadi ya semuanya hal yang dimungkinkan maupun yang tidak dimungkinkan gitu. Ya, seperti mengatakan bahwa durian misalnya gitu, oh itu karena untuk jamuan tamu misalnya gitu. Tapi benarkah ada tamu saat itu gitu kan? Dan mestinya kan dari anggaran rumah tangga yang memang sudah dianggarkan gitu. Nah, kalau ini kan semua saksi-saksi yang kemarin diperiksa itu mereka mengambilkan dari uang yang tidak jelas atau uang panas atau uang dari mana mengatur-ngatur, bahkan sampai memanipulasi begitu. Jadi itu yang menurut saya sih persoalan ini makin layak semakin diikuti gitu. Kalau ini ya posisi yang menurut saya kalau dibantah itu ya tidak apa-apa, itu versi mereka dibantah. Tapi kan juga ada cucunya yang jadi tenaga ahli dengan honor 10 juta gitu. Padahal menurut saya tidak memenuhi kualifikasi, baru lulus S1 dan juga belum tahu kiprahnya kayak apa gitu kan. Jadi tenaga ahli itu kan ya suatu yang tinggi gitu. Dan itu yang menurut saya ini aji mumpung juga karena cucunya itu yang baru lulus 2 tahun atau 3 tahun. Jadi Mas Boyamin, banyak hal yang tadi ada pernyataan yang menarik yang disampaikan oleh hakim yang sempat bertanya kepada anak dari SYL, di mana lebih dari 1 miliar digunakan untuk umroh. Dan hakim juga menjawab bahwasanya Anda harusnya tahu bahwasanya hal tersebut tidak diperkenankan karena dirinya juga bekerja di lingkungan pemerintahan. Apakah ini semakin mengerucut ataupun juga semakin meyakinkan bahwasanya ini betul-betul bahwa keluarga dari SYL ini bisa dipidana? Ya kalau rangkaiannya pencucian uang gitu kan, yang pasif aja juga kena. Dulu Edis Adelia itu bahkan sebenarnya hanya dianggap nafkah 1 miliar dalam pemberian gitu, tapi juga diproses dan bahkan kena proses persidangan. Dan misalnya kemarin Edis Adelia gitu, Windy Idol yang terkait dengan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan kan juga jadi tersangka, padahal itu hanya teman dekat yang bisa jadi sesuatu pemberian hadiah-hadiah. Jadi ya ini kalau keluarganya bahkan sebenarnya tahu itu sesuatu yang sebenarnya tidak pantas, misalnya beli durian, beli mie, beli apa, segala macam yang itu di luar kedinasan, ya harusnya ya jangan mau memakai, jangan mau menerima gitu kan. Kemarin dalilnya lawyer kan itu karena gara-gara diberi gitu kan,
disodor-sodorin oleh anak buahnya Pak Menteri misalnya. Tapi kan ya layak mestinya tidak menerima, karena kan itu kan pasti jangan kemudian, wah saya nggak tahu, saya nggak tanya asal-usul uangnya dari mana misalnya. Itu kan juga nggak boleh seperti itu. Karena justru keluarga Menteri harus paham, justru itu potensi konflik kepentingan itu besar dan harus memastikan kalau perlu ya jangan mau dibayar makan aja, jangan mau gitu loh kan. Makan ya harus tanggungan sendiri dong kan gitu kan. Jangan sering ditraktir aja mestinya nggak mau. Atau ya memastikan, tapi daripada memastikan dari menyinggung nanti yang memberi, ya sudah lebih baik tidak mau aja dengan alasan macam-macam kan bisa. Alasan udah kenyang atau alasan masih ada mau ketemu orang, makan di tempat lain kan masih bisa untuk menolak hal demikian. Jadi konflik kepentingan ini betul-betul tidak disadari, bahkan nampaknya ditabrak aja gitu. Seakan-akan tidak masalah. Masa keluarga menteri, anak istri menteri, cucu menteri nggak boleh ikut cawe-cawe, ikut merasakan fasilitas kan itu. Konflik kepentingan yang selalu diterobos. Mas Boy, ini berkaitan dengan reimburse yang biasanya selalu dipaksakan begitu. Karena informasi ataupun juga pernyataan dari mantan Kepala Subbagian Rumah Tangga Biro Umum bahwa SCL ini seringkali meminta reimburse untuk berbagai kebutuhan dari keluarganya. Dan apabila tidak diminta ataupun juga tidak diberikan secepatnya, ini SCL akan marah besar. Apakah ini sebetulnya sudah indikasi bahwasanya ada sesuatu yang salah dan wajar begitu untuk dilakukan? Sebenarnya anggaran kita itu berbasis kinerja, kalimatnya begitu. Berbasis kinerja itu artinya direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan. Nah kalau reimburse dari kartu kredit itu kan pasti tidak direncanakan, dan itu kan berlebihan pasti kan. Nah, itu mestinya memang tidak layak diberi pengganti atau reimburse gitu. Nah, apalagi kemudian kalau mestinya ditolak kan seneng ini menterinya. Oh, berarti memang tidak sesuai aturan. Tapi ketika marah-marah bahkan ngancam mencat, lah berarti kan memang ada masalah di situ, Cakra. Oke, baik. Artinya ada hal-hal yang tidak sesuai prosedur dan juga di luar dari keharusan yang semestinya. Lantas, ini loh, Cakra, sebenarnya gampang untuk menilai kita itu layak atau tidak layak menerima itu. Wah, nanti jangan-jangan dibatin oleh anak buah saya ini menyalahgunakan wewenang. Itu kan kuncinya di situ sebenarnya konflik kepentingan, supaya tidak menyimpang jauh sampai pada penyimpangan dan bahkan sampai korupsi. Baik. Baik, Mas Boy, ini sangat menarik untuk diikuti, bahkan sampai renovasi kamar anak dan cucunya saja ini dimasukkan ya. Kita akan lanjutkan kembali nanti perbincangan bersama dengan Mas Boy. Namun jangan kemana-mana, pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut ini.